Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kita ke-13. Di pertemuan kita ke-13 ini, pertemuan 11 kemarin itu mengakhiri materi kita mengenai manajemen inventory yang stokastik ya. Sekarang di pertemuan ke-13 ini, Ibu akan mulai dengan topik yang berhubungan dengan sistem inventory. Jadi dimulai juga dari topik sistem inventory yang bersifat deterministik statik. Gitu. Ada beberapa bab nanti yang akan kita bahas. Kita mulai dulu dari materi ke-13 ini, yaitu model deterministik statik dalam sistem inventory. Ya, gitu. Terlihat ya udah di PPT Ibu. Halo? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Di sini yang akan dibahas di deterministik statis itu adalah nama modelnya adalah Wilson. Kenapa dipakai? Karena acuan model ini adalah model acuan untuk pengembangan model inventory lainnya. Di sini kita awali bahasan dengan ilustrasi tentang permasalahan dan alternatif solusi praktis yang mungkin diperlukan, akan dilakukan. Kemudian baru ada kajian teoritis model Wilson-nya dan bagaimana formulasi dan pencarian solusinya. Jadi ilustrasinya yang pertama, kita lihat sistem inventory. Jadi kita sudah berbicara sistem di sini sekarang, mulai pertemuan ke-13 ini. Berbicara sistem inventory deterministik statis dan permasalahannya beserta alternatif solusi praktis gitu ya. Jadi ilustrasinya pertama di bagian ilustrasi itu adalah permasalahan. Dalam kehidupan banyak fenomena yang berhubungan dengan permintaan deterministik yang statis. Yaitu misalnya di sini kalau dalam masalah sehari-hari, misalnya berhubungan dengan jumlah beras yang dibutuhkan, jumlah kertas, jumlah material, jumlah bahan baku. Kalau untuk produksi, kalau ini C dan D ini untuk masalah bangunan C, D ini untuk masalah produksi, A, B ini yang ke sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga di A, dan B dalam kehidupan pekerjaan gitu ya. Kemudian akan diberikan ilustrasi konkret, yaitu salah satu bentuk soal yang akan dicari, dimodelkan persamaannya dan dicari solusinya. Di sini ada masalah yang dihadapi oleh logisto, manajer perusahaan dalam suatu pabrik. Ini ada kebutuhan bahan baku XYZ untuk tahun depan, ya D, sebanyak 10.000 unit. Kebutuhannya, demand-nya ada 10.000 unit. Untuk mendapatkan barang tersebut dibeli dari seorang pemasok dengan harga barang P, price-nya Rp10.000 per unit. Dan ongkos pesan A-nya adalah sebesar 1 juta untuk tiap kali melakukan pemesanan. Jika ongkos simpan barang holding cost-nya sebesar 2.000 per unit per tahun, bagaimana logisto mengatur pengadaan bahan baku XYZ yang paling ekonomis? Jadi kata-katanya selalu berhubungan dengan paling ekonomis. Dalam fenomena permintaan deterministik statis pada contoh ini, ada permintaan barang D sebesar 10.000, berarti jika periode perencanaannya 3 bulan, maka setiap 3 bulan dianggap permintaannya sebesar 2.500 unit. Gitu ya. Kalau 3 bulan. Sama untuk setiap periode 3 bulan lainnya selama 1 tahun yang bersangkutan. Gitu ya. Begitu juga jika periode perencanaannya mingguan. Permintaan tiap minggunya dianggap sama merata, jadi 200 unit. Gitu kalau kita bagi per minggu ataupun kita bagi per 3 bulannya. Jadi 4 kali 2.500. Jadi kuartal per kuartalnya 2.500 dan kalau per minggu jadi 200 unit.
Jika 1 tahun asumsinya 50 minggu kerja, ya, kalau asumsinya seperti ini. Selanjutnya yang dimaksud dengan pengaturan bahan baku dalam contoh di sini adalah pengaturan penentuan operating stock terbaik. Jadi kita mau tahu berapa jumlah barang yang dipesan dan kapan saat pemesanannya. Jadi kalau sudah berhubungan dengan jumlah barang yang dipesan berarti kita melakukan EOQ-nya, Economic Order Quantity-nya, dan kita kalau berhubungan dengan kapan berarti berhubungan dengan pertanyaan reorder point-nya. Jadi 2 pertanyaan ini selalu yang berhubungan dengan sistem inventory. Untuk menjawab atas pertanyaan di atas, alternatif solusi praktis itu disediakan yang diuraikan di contoh 42 berikut ini. Nih misalnya ada berbagai alternatif yang bisa diberikan. Misalnya beli barang sekaligus 10.000 unit sekaligus, kinolnya 10.000 atau 2 kali 5.000 atau 4 kali berarti 2.500 atau 5 kali 2.000 atau 8 kali 1.250 dan atau 10 kali berarti 1.000 unit. Masih banyak jelas alternatif yang mungkin dilakukan, tapi yang menjadi pertanyaan mana yang akan dipilih. Itu kan banyak sekali opsinya. Tuh, kita lihat sekarang bagaimana pendekatan dan solusi terbaiknya. Dalam situasi deterministik statis, manajemen dapat melakukan pengendalian inventory sedemikian rupa sehingga risiko terjadi kekurangan barang tidak akan terjadi atau dikatakan tingkat ketersediaan pelayanannya 100%. Jadi tidak akan ada kekurangan barang. Oleh karena itu, sistem pengendalian inventory semacam ini sering disebut sebagai sistem pengendalian inventory tanpa risiko. Ya. Untuk mencari solusi terbaik di antara beberapa alternatif seperti yang dicontoh sebelumnya tadi, kita harus perlu menetapkan kriteria. Karena tingkat pelayanan sudah ditentukan, maka mencari alternatif yang terbaik digunakan kriteria minimisasi ongkos inventory total. Kita kalau udah berhubungan dengan produksi, pasti maunya minimum ongkos gitu kan, selama horizon perencanaan. Dalam hal ini, ongkos inventory total selama horizon perencanaan misalnya 1 tahun terdiri atas komponen-komponen ongkos yaitu sebagai berikut. Jadi ongkos inventory total per tahunnya adalah ongkos beli barang ditambah ongkos pesan ditambah ongkos simpan. Semuanya itu per tahun. Ya. Dalam hal ini ongkos beli barang OB merupakan perkalian adalah jumlah barang yang dibeli dengan harga barang per unit. Pasti gitu kan? Kalau namanya ongkos jumlah barang yang dibeli ongkos beli berarti jumlah barang yang dibelinya berapa dengan harganya berapa per unit gitu kan. Kemudian ongkos pesan berarti perkalian antara frekuensi pemesanan berapa kali kita pesan dan ongkos tiap kali pesannya F kali A gitu kan. Sedangkan ongkos simpan ya dia dasarkan besarnya inventory rata-rata selama 1 tahun ya. Dihitung berdasarkan besarnya inventory rata-rata selama 1 tahun yaitu M dikalikan dengan ongkos simpannya M dikali H. Untuk mencari inventory rata-rata dapat dilihat di gambar 41 berikut. Contoh ini berlaku untuk pembelian 2 kali kalau kita pakai 2 kali. Nih. Ya, kalau kita pakai 2 kali gitu. 1 kali 2 kali untuk 1 periode nih. Periode 2 periode 3 periode dan seterusnya. Di gambar 41 terlihat bahwa periode awal titik A nih yang di bawah ini di gudang tersedia sebesar 5.000 unit. Dan pada akhir periode di titik B nih ada periode jadi di titik B tidak ada barang sebelum barang yang dipesan tiba. Keadaan ini akan berulang untuk periode berikutnya sehingga posisi inventory di gudang berfluktuasi seperti bentuk gergaji dari posisi tertinggi kinol, ya kinolnya di sini paling tinggi dan posisi terendah sebesar nolnya di bawah. Jika AE sama dengan CE, AE ini AE sama dengan CE, CE ini panjangnya sama ini. Jika AE sama CE, segitiga CEF itu akan sama dan sebangun dengan segitiga BFG gitu ya. Jadi akan sama ini itu sama dengan ini. Gitu.
kalau dia sama ini 2 kali, sama persis, dan AI sama dengan CE gitu. Oleh sebab itu, posisi inventory di gudang yang berfluktuasi tersebut identik dengan posisi rata-rata inventory sebesar AE, yaitu setengah kinol. Ya. AE itu setengah kinol. Ya kan, ini kinolnya, ini setengahnya. Gitu, selama horizon perencanaannya. Di sini tabelnya, generalisasi dari kasus ini diberikan dalam formulasi matematis model Wilson yang akan memberikan jawaban optimal untuk berbagai keadaan permintaan serta berbagai perubahan parameter baik yang berkaitan dengan harga, ongkos pesan maupun ongkos simpan. Nih, kalau kita lihat cara dan ukuran pengadaan, kalau 1 kali tadi F-nya berarti ongkos belinya Q kali D-nya 100 gitu ya. P kali D, F kali A, ini kita lihat yang rumusnya setengah Q0 kali H, ini setengah Q0 kali H, kemudian totalnya OT-nya kita jumlahkan semua, berarti ya kan. Kemudian kalau 2 kali beli gitu, sesuai dengan rumusnya tadi, ongkos beli berapa, ongkos pesan, ongkos simpan, kita kalikan semuanya, berapa banyak yang dipesannya gitu. Ya, dan kita lihat ongkos totalnya yang paling rendah itu adalah nih 4 kali beli gitu. Ini ongkos 100, ongkos totalnya UT, ongkos belinya kinolnya 2.500, ongkos pesan gitu. Antara ini hubungan ongkos inventory total yang di atas grafiknya dan ukuran lot pemesanannya. Ya. Kemudian kita lihat formulasi masalah dan asumsi. Itu tadi beberapa kalau dihitung OT-nya gitu ya, ongkos total, ongkos inventory totalnya. Sekarang kita lihat bagaimana kita memformulasikan masalah dan asumsi. Pertama kita lihat bagian formulasi masalah. Di sini ini definisi aja di bab 2 ini. Sebenarnya bukunya nanti bisa Ibu share. Nanti akan Ibu share taruh di e-learning ya, hasil scanannya. Telah diuraikan permasalahan inventory secara umum. Jadi bab 1 sampai bab 3-nya akan Ibu share aja. Karena banyak penjelasan saja gitu. Jadi akan Ibu share saja PDF-nya di e-learning gitu ya untuk bahan bacaan kalian. Karena Ibu mulai dari bab 4 gitu ya. Pada bab 2 telah diuraikan permasalahan inventory secara umum yang dapat diklasifikasikan menjadi kebijakan inventory dan permasalahan operasional. Dari ilustrasi contoh sebelum tadi, yang pertama tadi adalah pokok yang dikaji dalam model Wilson hanya berkaitan dengan permasalahan kebijakan inventory, yaitu berkaitan dengan operating stock, yaitu apa tadi yang pertama EOQ dan reorder point, masalah itu ya kan. Tadi ini tadi kan, jadi kita ulangi lagi permasalahannya yang akan dijawab ya. EOQ kita berapa, berarti berapa jumlah pesan barangnya, dan kedua reorder point-nya kapan, berarti kapan saat pemesanan dilakukan, selalu berhubungan seperti itu. Pertanyaan pertama berkaitan dengan penentuan besarnya ukuran lot pemesanan ekonomis, berarti economic order quantity EOQ-nya. Dan pertanyaan kedua berkaitan dengan penentuan indikator saat pemesanan ulang dilakukan, yaitu reorder point. Adapun yang berkaitan dengan penentuan cadangan pengaman tidak perlu dibahas dalam model deterministik, sebab dalam fenomena deterministik statis memang tidak diperlukan karena tidak ada variansi permintaan. Jadi kita tidak berhubungan dengan model yang apa namanya unknown juga di dalam model deterministik ini, karena sudah ditentukan, karena kita bisa ketahui per periode demand-nya. Wilson secara implisit menyatakan bahwa dalam model deterministik statis tidak ada permasalahan berkaitan dengan cadangan pengaman, yaitu safety stock. Karena dalam kondisi deterministik tidak ada unsur ketidakpastian, jadi tidak ada yang dibilang unknown-nya gitu ya, dari pihak pemasok dan juga dari pemakai. Jadi tidak perlu menyediakan cadangan. Dengan kata lain, dalam sistem inventory deterministik statis tidak ada cadangan pengaman. Kita lihat sekarang bagian ke-1-nya, yaitu asumsi. Dalam mencari jawab atas pertanyaan ini selalu ada asumsi terhadap masalah real, karena kita tidak bisa menyelesaikan keseluruhan masalah real itu agar bisa diformulasikan secara matematis.
Jadi kita buat di sini pertama asumsinya permintaan barang selama horizon perencanaan, yaitu 1 tahun biasanya itu pasti gitu ya. Kita berhubung karena deterministik jadi pasti. Dan secara kontinu sepanjang waktu dengan kecepatan konstan. Kinolnya tetap dan untuk setiap kali pesan. Jadi setiap kali pesan per periode itu kinolnya selalu sama. Barang yang dipesan datang secara simultan pada saat pemesanan, jadi tidak ada lead time atau lead time-nya sama dengan 0. Harga barang yang dipesan tidak bergantung pada jumlah barang yang dipesan atau dibeli pada dan waktunya juga. Tidak bergantung pada jumlah barang dan juga tidak bergantung pada waktunya. Ongkos pesan tetap setiap kali pemesanan. Ongkos simpannya sebanding dengan jumlah barang yang disimpan dan harga barang per unit serta lama waktu penyimpanan. Kemudian tidak ada keterbatasan baik yang berkaitan dengan kemampuan finansial, kapasitas gudang, semua tidak ada. Jadi dianggap memiliki kemampuan semua. Jadi tidak dibatasi, oh gudangnya hanya sekian, hanya banyak bisa menampung ini, enggak ada. Itu asumsinya untuk deterministik statis ini yang akan diselesaikan dengan metode Wilson. Dalam asumsi pertama, permintaannya deterministik artinya ya kan karena demand-nya diketahui pasti setiap kali periode gitu ya. Dan dengan masalah deterministik artinya kita bisa menutupi masalah kekurangan inventory, bisa dihindari. Jadi tidak ada shortage cost-nya. Asumsi kedua, ukuran lot pemesanan tidak mengalami perubahan dari pesanan satu ke pesanan lain. Ya. Asumsi ketiga juga tidak ada penyerahan barang secara parsial. Jadi barang itu diantar serentak gitu, nggak ada separuh-separuh. Nanti pada periode ini separuh, periode berikutnya separuh, nggak ada. Selain itu, asumsi ini juga berlaku bahwa waktu ancang atau lead time-nya sama dengan 0. Jadi pemesanan ulang hanya dilakukan bila inventory barang di gudang habis. Atau L-nya sama dengan 0. Dengan asumsi waktu ancang 0 ini, jadi waktu lead time itu, di buku ini didefinisikan dengan waktu ancang-ancang, yaitu secara implisit Wilson menganggap tidak mungkin terjadi kekurangan inventory. Sebab bila terjadi akan dilakukan pemesanan dan barang dipesan akan datang pada saat itu juga. Sehingga siap memenuhi permintaan. Jadi tidak akan terjadi kekurangan inventory. Asumsi keempat berkaitan dengan harga barang konstan terhadap kuantitas pemesanan. Artinya tidak akan ada potongan harga, tidak akan ada diskon, tidak akan rabat. Nah, dalam proses pembelian barang, baik untuk ukuran lot yang besar maupun yang kecil. Harga barang sama dan atau tidak berubah berapapun kuantitas pembeliannya. Sementara konstan terhadap waktu artinya tidak ada perubahan harga selama kurun waktu horizon perencanaan. Artinya kalau kita mau beli Januari, bulan Juni sama aja. Nih, biasanya kan kalau kita berubah, kalau misalnya Januari awal bulan itu mahal gitu, nanti tengah-tengahnya murah, nanti Idul Adha mahal, berubah lagi enggak. Ataupun Desember karena ujung tahun berubah mahal enggak. Jadi sama setiap bulan gitu. Dengan asumsi keempat ini berakibat bahwa ongkos pembelian barang tidak perlu dimasukkan ke perhitungan ongkos inventory total dari model ini. Hal ini disebabkan nilainya konstan, jadi tidak akan mempengaruhi solusi optimal. Kemudian asumsi kelima, artinya parameter yang berkaitan dengan ongkos pesan dan ongkos simpan itu dianggap diketahui dan berbanding lurus dengan aktivitasnya. Sedangkan asumsi 6 adalah idealisasi dari sistem manajemen yang ada dalam pengelolaan inventory. Memberikan akibat bahwa model yang dikembangkan merupakan model tanpa pembatas sehingga akan mempermudah kita nyari solusinya. Dengan keempat asumsi pertama tadi, maka posisi inventory di gudang itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi G0 ya mirip seperti itu tadi dengan M-nya setengah Q0. Ya, menurut model Wilson-nya gitu. Dengan asumsi yang tadi dijabarkan 1 sampai 6 atau 7 tadi gitu ya. Pada awal periode titik A terdapat barang sebesar Q0 tadi ya di gambar sebelum tadi yang akan dipakai untuk memenuhi permintaan. Barang di gudang akan menyusut dan akhirnya habis pada akhir periode di titik B setelah turun lagi ke bawah.
itu dilakukan pemesanan barang sebesar Q0 unit. Barang yang dipesan akan datang saat itu juga. Jadi waktu ancangnya L-nya 0. Sehingga pada siklus kedua BFE, pada titik B terdapat barang sebesar Q0 unit. Jadi pada saat BFE ini sudah ada lagi gitu. Ya, jadi pada saat BFE ini udah ada lagi barang. Habis langsung dipesan lagi, di sini sudah ada lagi. Terus seperti itu. Ya. Perlu dicatat bahwa jumlah inventory yang ada di gudang, stock on hand-nya akan sama dengan posisi inventory, yaitu stock on position. Karena waktu ancang sama dengan 0, tidak ada inventory yang ada dalam pesanan. Stock on order-nya 0. Dalam keadaan biasa, hubungan ketiga terminologi itu adalah ini. Posisi inventory, stock on position, stock on hand, dan stock on order. Gitu ya, nih definisinya. Jadi position berarti adalah hand ditambah ordernya. Ya. Kemudian kita lihat kebijakannya sekarang. Kita memformulasikan model yang dinilai dari kebijakan dan mekanisme inventory. Nih, berdasarkan pendekatan dan asumsi tadi, ada 7 tadi, maka untuk menyelesaikan permasalahan inventory secara implisit, Wilson pakai kebijakan diuraikan di butir berikut ini. Ya. Berdasarkan asumsi ini, tampak bahwa jawaban Wilson terhadap kedua pertanyaan dasar yang dikemukakan pada bagian 421, yaitu operating stock tadi, menentukan lot pemesanan, EOQ, dan operating reorder point-nya adalah sebagai berikut. Pesan sebesar Q0 untuk setiap kali pemesanan dilakukan seperti dijelaskan dalam gambar. Selanjutnya Q0 ini yang disebut dengan ukuran lot pemesanan. Jadi Q0 itu stands for ukuran lot pemesanan. Ya. Pemesanan ulang dilakukan pada saat inventory yang tersedia di gudang habis. Ya. Ini jawaban Wilson terhadap 2 pertanyaan dasar. Jadi Q0 untuk tiap kali pesan dilakukan pada inventory di gudang habis. Jadi yang dilakukan pada saat inventorinya habis. Dengan demikian, mekanisme pengendalian persediaan menurut Wilson dipaparkan secara skematik seperti ini. Nih ya, kebijakan inventory. Aduh, terlalu kecil ya, nggak terlihat tulisannya ya, karena itu bergambar. Coba Ibu. Tulis apa isinya itu. Oke, barang tersedia. Ini tulisannya barang tersedia. Ini apakah barang tersedia? Ya, jadi kebijakan inventory, barang tersedia, ya berarti transaksi pengeluaran barang. Kalau tidak berarti langsung ke sini, yaitu barang di gudang habis. Ini adalah barang di gudang habis. Nah gitu. Jadi transaksi pengeluaran barang, kemudian ternyata apakah barang di gudang habis? Kalau ya berarti pesan barang, kalau tidak berarti barang tersedia, gitu ya. Transaksi pengeluaran barang berarti pemakaian barang oleh user, kembali ke sini, apakah barang tersedia. Kemudian kalau tidak berarti langsung ke sini, pesan barang, gitu ya. Ini apa namanya, bagannya, mekanismenya, frameworknya ataupun diagram alirnya, gitu ya. Di sini pihak manajemen harus melakukan monitoring secara intensif atas status inventory untuk mengetahui kapan saat pemesanan dilakukan dan harus konsisten dalam melakukan pemesanan, yaitu sebesar Q0 untuk tiap kali pembelian. Dengan L sama dengan 0, maka pemesanan dilakukan pada saat inventory yang tersedia di gudang sebesar 0, sehingga menjadi masalah selanjutnya yang perlu dikaji adalah berapa besarnya Q0. Jadi kalau kita udah tahu Q0, ya berarti kita harus tahu berapa Q0-nya yang optimal. Optimal ini diukur dengan menggunakan kriteria ongkos. Jadi selalu berhubungan dengan ongkos inventory total selama horizon perencanaan yang mau kita minimumkan. Sebab tingkat pelayanan dalam pengertian ketersediaan dapat diupayakan sempurna 100%. Kemudian kita lihat sekarang komponen modelnya. Untuk mempermudahkan formulasi model, diidentifikasi dulu komponen modelnya. Komponen modelnya ada kriteria kinerja, variabel keputusan, dan parameter yang diuraikan. Pertama,
performance dalam mencari jawaban ukuran lot pemesanan kinol yang optimal. Kinerja itu jadi fungsi tujuan dari model Wilson, yaitu meminimumkan ongkos inventory total selama horizon perencanaan yang 1 tahun. Berangkat dari asumsi bagian 422, maka ongkos inventory total adalah yaitu dari persamaan 41, yaitu 3 elemen tadi, ongkos beli, ongkos pesan, dan ongkos simpan. Ongkos kekurangan tidak dihitung karena tingkat kesediaan 100%. Jadi tidak akan terjadi kurang barang. Ongkos pembelian juga konstan untuk menentukan ukuran lot pemesanan kinol optimal. Wilson hanya mencoba mencari keseimbangan antara ongkos pesan dan ongkos simpan, ya, UP dan OS, yang dapat memberikan ongkos inventory total yang minimum. Ya. Kemudian kita punya tadi kriteria kinerja, kita punya variabel keputusan, yaitu 2 tadi. Variabel keputusan kita adalah kinol dan R. Kinol menunjukkan ukuran lot pemesanan dan R menunjukkan kapan saat pemesanan dilakukan atau reorder point, dan kinol adalah economic order quantity atau EOQ-nya, gitu ya. Itu variabel keputusan. Parameternya apa? Parameternya adalah harga barang per unit tadi P, ongkos tiap kali pesan A, dan ongkos simpan per unit per periode H. Ya, jadi ada P, A, dan H-nya. Itu parameter. Sekarang kita lihat formulasi model secara matematisnya. Pada prinsipnya, formulasi model adalah mencari fungsi hubungan keterkaitan antara kriteria kinerja dengan variabel independen dan parameternya. Dalam hal ini, kriteria kinerja, tadi kan ada 3 kan formulasinya, kriteria kinerja, variabel keputusan, dan juga parameter. Variabel keputusan berarti variabel independennya, kemudian parameternya. Dalam hal ini, kriteria kinerjanya adalah ongkos inventory total, yang secara matematis sudah dinotasikan ini tadi, ya kan. Ongkos pembelian OB berarti perkalian antara jumlah barang yang dibeli dengan harganya, yaitu P kali D. Ongkos pesan berarti berapa kali mesannya atau frekuensinya dikali ongkos untuk tiap kali pesan. Ya. Kemudian adapun frekuensi pemesanan selama horizon perencanaan adalah banyaknya permintaan selama horizon perencanaan. Jadi banyaknya permintaan D, demand dibagi dengan ukuran lot D per kinol. Ya, nih. Jadi frekuensinya adalah D per kinol. Dengan demikian ongkos pemesanannya bisa diubah tadi kan, F-nya nih kita ganti dengan D per kinol. Nah, sehingga menjadi AD per kinol. Ya, ini ongkos pesannya. Ongkos simpan, ongkos ini dihitung dari hasil perkalian antara jumlah inventory rata-rata yang ada di gudang setiap saatnya, itu M, dengan ongkos simpan per unit per periode, yaitu H. Jadi H kali M. Adapun jumlah inventory rata-rata si M ini juga bisa dihitung berdasarkan nilai ekuivalensi keadaan inventory seperti yang ditujukan pada gambar 41 yang diarsir tadi, yaitu M-nya setengah kinol, ya kan diberitahu tadi. Dengan demikian ongkos simpan OS-nya bisa kita ganti dengan setengah kinol, sehingga jadi setengah kinol kali H. Ya, jadi ongkos pesan sudah bisa diubah, ongkos simpan pun diubah. Di sini ongkos simpan per unit per periode H itu bisa dinyatakan juga dalam persentase I kali dari harga satuan barang P, I kali P. I biasanya ditentukan berdasarkan ongkos modal atau sebesar suku bunga pinjaman untuk membeli barang. Ya. Bila formulasi yang diperoleh tadi dari 43, 44, 45 disubstitusikan ke 41, ya, jadi kita lihat 43, 44, 45. Ini 43 kita, kemudian 44 kita tadi, dan 45 kita masukkan semuanya, maka akan jadi bentuknya seperti ini. Tinggal kita gabungkan, ya kan. Ini tadi apa? Ini perumusnya tadi.
Ini OB, OP, OS ya, beli, pesan, simpan ini ya. OB, OP, OS ya. Formulasi model Wilson ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Mungkin ada yang disederhanakan ini ya. Iya. Cek aja. Pokoknya terdiri dari gabungan ini. Ya. Terdiri dari gabungan OB, OP, OS. Kita masukkan aja, substitusikan rumusnya. Formulasi model Wilson ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Adapun variabel keputusan yang perlu ditentukan jawabannya adalah Q0. Karena DP konstan, maka tidak akan mempengaruhi nilai optimalitas dari Q0. Oleh karena itu 47 itu ekuivalen dengan 48. Nih, karena konstan jadi kita bisa hilangkan, tinggal ini. Ya kan, yang ada Q0-nya gitu. Kalau tidak ada ya berarti konstan dong. Ini kan variabel Q0-nya. Hubungan antara OT dan Q0 di gambar 45 setelah ini. Ongkos simpan berbanding lurus dengan jumlah barang yang disimpan Q0. Dan ongkos pesan merupakan fungsi hiperbolik terhadap ukuran lot Q0. Sedangkan ongkos inventory total adalah penjumlahan dari dua ongkos ini. Terlihat bahwa OT adalah fungsi konveks dari Q0. Sifat konveksitas inilah yang akan digunakan untuk mencari solusi optimal model. Nah gini, konveks kenapa? Karena terbuka ke atas. Jadi ongkos totalnya jadi konveks. Jadi ongkos simpannya garis lurus, kemudian ongkos pesannya fungsi hiperbolik seperti ini. Ya, ini ongkos simpannya kita lihat S-nya nih. Seperti ini ya. Ini adalah fungsi apa namanya? Berbanding lurus ya. Perkalian biasa, dan ini adalah pembagian dengan variabel sehingga menjadi fungsi hiperbolik gitu ya. Sehingga perpotongan di antaranya nih, perpotongan antara ini membuat ini sebagai grafik dari ongkos total. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menentukan ukuran lot pemesanan optimal Q0 starnya. Dengan dirumuskan model matematis di 48 tadi, maka persoalan adalah mencari solusinya. Dalam hal ini kita perlu kaji karakteristik dari solusi juga yang diperoleh. Satu-satunya variabel dalam formula 48 tadi adalah Q0 ya kan, baik yang sebanding maupun yang berbanding terbalik. Ditunjukkan di gambar 45 tadi. UT adalah fungsi konveks terhadap Q0 sehingga nilai optimal Q0 dapat ditentukan secara analitis. Kalau sudah kata-kata secara analitis baru kita cari turunan pertamanya. Karena fungsi konveks, kalau fungsi konveks paling mudah mencari turunan pertama, berarti pada saat stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0 gitu ya. Nih, UT per Q0. Kenapa per Q0? Karena variabelnya satu-satunya adalah Q0 dan ini turunan parsialnya. Sehingga kalau kita turunkan ini ya kan min AD per Q0 kuadrat plus setengah H gitu kan sama dengan 0. Sehingga kalau kita samakan, kalau kita ambil ya maka Q0-nya adalah, tinggal kita selesaikan aja di sini. Kalau misalnya min AD per Q0 kuadrat sama dengan min setengah H gitu ya. Berarti apa namanya, Q0-nya kita naikkan ke atas. Min AD sama dengan Q0 kuadrat min setengah H, atau minnya kita hilangkan sama-sama kiri kanan 2AD sama dengan H dikali Q0 kuadrat, atau 2AD per H sama dengan Q0 kuadrat, atau Q0 saja adalah akar 2AD per H ya. Gitu. Tuh. Inilah yang dinamakan formula Wilson dalam menentukan ukuran lot pemesanan. Pada formula ini nampak bahwa ukuran lot pemesanan yang ekonomis akan menjadi semakin besar bila ongkos setiap kali pesan A-nya makin besar. Jadi kalau AD-nya besar jadi besar ukuran lotnya, ya kan? Jadi kalau kita kembali lagi ke permasalahan logisto tadi di halaman pertama tadi, maka kita tahu D-nya ada, A-nya ada, H-nya ada, semua kita masukkan ke rumus sehingga Q0-nya adalah akar 2 kali AD
Berarti 1 juta, rumusnya ini. Q0 adalah 2 akar AD, 2 kali 1 juta per 10.000 per 2.000, 3.165 unit. Ini 2, gitu. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya, kira-kiranya segitu gitu. Bila dibandingkan dengan hasil solusi praktis terbaik, maka ukuran pemesanan sebesar 3.165 unit yang menjamin titik optimalitas. Sedangkan ukuran pemesanan sebesar 2.500 tadi, kalau kita lihat dari tabel tadi yang ternyata ongkos totalnya paling kecil, itu hanya terbaik dari alternatif yang dikembangkan. Tapi kalau kita pakai solusi praktis, yaitu melalui metode Wilson, yang ukurannya optimal adalah 3.165 unit pemesanannya. Loh, ini terulang lagi berarti Ibu nih. Oke. Kita lihat sekarang saat pemesanannya. Ya, tadi kan sudah terjawab yang Q0 starnya, sekarang kita lihat R-nya. Sesuai dengan asumsi dan mekanisme seperti diuraikan di atas, maka pemesanan ulang R-nya itu terjadi pada saat inventory di gudang sebesar 0. R sama dengan 0. Adapun waktu antar pesan yaitu T bintang, T star yang optimal dicari sebagai berikut. T bintang itu adalah Q0 per D, gitu ya. Yaitu Q0-nya tadi udah Q0 per D, ini 2AD per H per D kuadrat. Gitu ya, Q0-nya dari rumus yang tadi. D-nya tetap D, jadi disederhanakan, kerjakan sendiri ini. Tadi Q0 tadi apa? Q0 adalah akar 2AD per H ya. Nah, gitu. Jadi Q0 per D. Gitu ya. Kalau kita mau masukkan berarti D kuadrat ya kan, 2AD per H dikali D kuadrat. Akar, ini coret, 2A per DH gitu. Selanjutnya, jadi ini adalah waktu antara pemesanan T starnya. Selanjutnya, total ongkos inventory optimal OT star dapat dihitung dengan mensubstitusikan 49 ke 48. Jadi 49 ke 48 ke Q0. Jadi 49 ini mana 49 kita nih Q0 tadi 49 ke 48 ke persamaan total 48 itu OT-nya ya, OT-nya gitu. Oke, masukkan semuanya ini kan rumusnya, masukkan Q0-nya yang ada Q0-nya ke dalam bentuk ini. Kemudian ini ongkos pesan, ini ongkos simpan, ini DP-nya. Sederhanakan gitu ya. Ini bisa disederhanakan, ini sama nih, setengah-setengah jadi 1, jadi apa namanya H kemudian dikuadratkan H kuadrat, ini kan setengah-setengah jadi H akar 2AD per H gitu ya. Kalau kita masukkan ke sini jadi H kuadrat ya. Atau kalau kita buat berarti akar 2ADH kuadrat per H. Ini kita coret tinggal akar 2ADH saja ya. Gitu. Itu dapatnya. Terus DP. Dari persamaan di atas terlihat bahwa dalam model Wilson titik optimal dicapai kalau OP sama dengan OS gitu ya nih. OP-nya sama dengan OS gitu. Kembali ke masalah logisto tadi, berapa interval waktu antara pemesanan dan berapa ongkos inventory totalnya. Berarti ditanya T star dan UT starnya. Berarti masukkan aja rumus. Dicek kalau salah-salah hitung di buku ini seringkali. Per tahun berarti kita per harinya tinggal bagi 365 hari. Berarti kan gitu. Adapun ongkos inventory total pada tahun tersebut dihitung dari formula 411 tadi. Nih, gitu ya. Per tahun. Ya. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh kebijakan. Jadi kita udah dapat nih Q0 starnya udah dapat, kemudian kita udah dapat R-nya. Berarti R-nya tadi kan di sini. Nih. R-nya itu berhubungan dengan T periodenya ya, interval waktunya. Jadi kita dapat Q0 starnya 3.165
tadi dan T-nya sebesar 115 hari. Itu ya, menurut model atau metode Wilson. Oke, jadi pada bahasan kali ini kita membahas sistem inventory yang difokuskan pada model deterministik yang statis. Akan dilanjutkan dengan model-model lain yang akan diselesaikan secara optimasi melalui berbagai macam iterasi. Dan kita akan lihat validasi model Wilson tersebut. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nanti untuk bahasan di bab 1 sampai 3-nya akan Ibu share di e-learning ya. Itu hasil scanan juga karena buku bahasa Indonesia ini kan susah, nggak punya PDF-nya gitu. Jadi Ibu scan sendiri, jadi mohon maaf kalau mungkin ada kurang jelas gitu. Yang penting hurufnya bisa dibaca. Oke. Oke, kalau begitu Ibu print screen dulu kehadirannya. Jangan lupa tetap nanti malam akan ada pop quiz gitu ya. 8.30 ya. Ya, Bu. Jadi nanti materi kita UAS mulai dari materi kita minggu ke-13 ini aja gitu. Biar tidak begitu banyak yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Tinggal belajar sedikit aja. 3 pertemuan terakhir saja ya. Nggak terasa juga ya udah mau selesai. Terasa lah ya, nggak mungkin nggak terasa. Terasa menyutnya gitu, pening pala. Sama aja. Oke. Ibu save dulu nanti hilang. Pertemuan kita ke-13. Inventory. Oke. Oke. Ibu tutup kuliah kita pada siang hari ini. Nanti bisa dibaca ulang. PPT-nya udah Ibu share di e-learning dan videonya juga akan segera Ibu share di e-learning berikut dengan topik bab 1, 2, 3-nya. Rasanya Ibu baru mulai dari bab 2 ya. Bab 1 itu terlalu teoritis sekali. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.